In my opinion, mentoring and sponsorship is very, very important in accelerating women leadership, especially in finance. Because everybody has to learn from somebody that has already been there, that has already been successful, knows the way through all up and down, and they have to learn the success story and also the mistake. So by the continuous mentoring program and also the sponsorship, I think it will definitely accelerate the women leadership in finance. Menurut saya, mentorship dan sponsorship untuk women untuk di bidang finance ini sangat penting ya. Mentorship ini adalah semacam someone yang bisa untuk membantu mereka untuk mencapai dream mereka secara jangka panjang. Mentorship ini different dari coaching. Dalam hidup kita sering melihat atau dibantu oleh mentor untuk kita bisa naik ke atas. Membutuhkan juga seorang role model. Jadi dengan kita menjadi perempuan yang sukses di atas, kita juga bisa bertindak sebagai mentor untuk teman-teman yang mungkin baru mulai ataupun mid career. Dan itu merupakan salah satu yang menurut saya sangat fulfilling ya kalau kita bisa memberikan mentorship dan sponsorship untuk teman-teman untuk mencapai sukses di dalam mereka mencapai karirnya. Kalau memang mereka capable dan mempunyai kompetensi, sponsorship akan sangat membantu. Tetapi of course semuanya ini bukan merupakan karena mereka women, tetapi mereka memang benar-benar kompetens dan berhak untuk maju. Halo, nama saya Budi Warsono. I think the fact dari empat speakers yang saya udah dengerin tadi ya, semua offer very unique perspective. I think deepen my understanding of females perspective, females view mengenai karir dan mengenai finance. Dan hal-hal yang sering nggak kepikir oleh male professionals itu dibicarakan, didiskusikan dengan baik. I think embracing vulnerability contohnya. Mungkin lebih gampang untuk female professional bisa melakukannya. Dan ini adalah contoh yang baik yang saya pikir akan membawa manfaat yang sangat besar even di boardroom. Dan angle-angle unik kalau kita bicara finance berarti kita juga bicara mengenai sudut-sudut lain yang mungkin suka kelewatan secara umum. Halo, nama saya Melisa Hendrawati, CFO of Superbank Indonesia dan Board of Director dari CFA Society Indonesia. Hari ini di Indonesia Women in Finance Conference 2025, kami mengusung tema Empowering Women in Leadership. Dan saya ingin berbagi singkat, tantangan terbesar bagi perempuan untuk bisa maju ke posisi kepemimpinan di dunia keuangan masih sama. Ada bias yang masih belum hilang, kesempatan yang masih belum setara, dan juga beban ganda antara karir dan keluarga. Namun saya optimis, sangat optimis bahwa generasi perempuan berikutnya akan tumbuh dengan lebih percaya diri, punya jejaring network yang kuat, dan tidak lagi dibatasi oleh stereotyping. Dan harapan saya semakin banyak perempuan yang berani memimpin, generasi muda yang sangat-sangat berani untuk memimpin ke depannya, karena ketika perempuan memimpin, wajah keuangan Indonesia maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan akan semakin inklusif dan berdampak besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Halo, saya Siti Rahmawati. Saya adalah Direktur Investasi dan Keuangan dari Dana Pensiun Telkom. Saat ini terdapat political will, baik secara nasional maupun global, bahwa gender equality merupakan tujuan kelima dari Sustainable Development Goals. Dan tentunya dengan semesta yang sudah mendukung peran perempuan yang semakin banyak, khususnya di industri finance ini, tentunya perempuan harus lebih memantaskan diri dan juga terus mengasah skill-skillnya, baik yang hard skill maupun yang soft skill. Dan Indonesia Women in Finance Conference kali ini mengangkat topik yang sangat relevan dan sangat praktikal untuk bisa menjadikan inspirasi dan juga semangat dari para perempuan Indonesia untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi, baik hard skill maupun soft skill, sehingga pada gilirannya akan bisa meningkatkan kiprah perempuan di industri finance pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya.
Halo, nama saya Selvi Tanggara. Saya sebagai Country Manager untuk CPA Australia Office di Indonesia. Menurut saya, para perempuan di Indonesia sangat penting sekali ya untuk memiliki pemahaman dan kedalaman tentang financial literacy atau literasi keuangan. Nah, sebagai organisasi profesi seperti CFA dan juga seperti CPA Australia, menurut saya ini merupakan suatu wadah yang sangat baik karena berkumpulnya para profesional di bidang accounting dan finance yang kemudian bisa bersinergi dengan organisasi profesi dan juga pemerintah Indonesia menyumbangkan knowledge, menyumbangkan skills-nya dan juga kemampuan untuk bisa mensupport perempuan-perempuan Indonesia di sektor yang berbeda-beda. Misalnya seperti sektor UMKM di Indonesia dalam mengembangkan financial literacy atau literasi keuangan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Semaju selalu ya CFA. Terima kasih. Halo, saya Shirley dari Pomelo. Harapannya di makin generasi ke depan, khususnya di finance, banyak wanita yang bisa berkarir di finance dan terinspirasi agar menjadikan finance itu bukan hanya sebagai karirnya, tetapi sebagai fondasi dalam kehidupannya dan bisa membawa dampak untuk generasi-generasi berikutnya tanpa takut untuk berkarir di dunia finance khususnya. Saya sangat inspired karena juga banyak inspiring women sebagai speaker dan juga yang hadir hari ini. Mereka sangat empowered karena mereka ingin belajar tentang leadership dan juga saya rasa ketika all the empowered women coming into one room itu rasanya seperti spiral effect dan energinya sangat luar biasa. Saya berharap akan lebih banyak acara-acara seperti ini yang memberdayakan wanita dan juga kami bisa berperan terhadap mendapatkan inklusi keuangan dan juga women empowerment secara keseluruhan. See you next time. Indonesia Women in Finance Conference tahun 2025 ini mengusung tema tentang empowering women in leadership dan tema ini sangat relevan dan kita sangat senang untuk bisa berbagi pada para perempuan Indonesia khususnya di industri finance untuk sama-sama saling meningkatkan kompetensi, sharing tips, sharing experience sehingga women support women untuk perempuan Indonesia bisa lebih maju lagi dan berkiprah. Saya berterima kasih diundang dalam acara dari CFA Society dan juga Indonesia Women for Finance. Acara ini sangat-sangat inspiring bagi saya dan juga pada saat yang sama itu akan menjadi knowledge enhancement and also expansion of the network. Semua peserta di dalam seminar ini sangat excited and I think we are all in one goal, how to improve ourselves, be a better person, personally and professionally. So, success, all the very best for the CFA Society and Indonesia Women for Finance. In the future, hopefully we can meet in some other seminar. Good luck. Halo, saya Ronawati Wongso, CEO Rantai Business Consulting, business consultant di bidang company turnaround sama profit optimization. Saya senang sekali bisa hadir di acara Indonesia Women in Finance dan acaranya ini sangat inspiring. Sudah beberapa speaker yang sharing their life journey dan yang saya sangat suka adalah ini adalah perjalanan hidup mereka. Jadi bukan sesuatu yang berdasarkan teori atau berdasarkan apa yang mereka baca, tetapi ini betul-betul life story. Dan ini menurut saya sangat-sangat berguna untuk teman-teman, terutama perempuan di Indonesia, bagaimana untuk bisa live to the future and reach their dream. Karena seperti yang banyak kita ketahui, women masih banyak minority di Indonesia untuk di posisi-posisi yang lebih tinggi. Memerlukan banyak support, memerlukan banyak inspiration untuk bisa mencapai their dream dan juga membantu mereka untuk bagaimana sih yang orang-orang yang sudah sukses bisa mencapai tujuan mereka. Jadi hopefully this can give them the pathway and the road to achieve that dream. Kesan saya mengikuti acara Women in Finance Conference hari ini keren banget. Pembicaranya semua sangat inspiratif dan sangat menginspirasi kita sebagai
wanita ataupun perempuan yang bekerja di sektor profesional untuk lebih resilience, lebih fokus dan lebih berani lagi ya dalam mencoba banyak hal baru untuk mencapai kesuksesan di senior leadership. Terima kasih. Sebenarnya saya di sini lebih mewakili sebagai anggota CFA Society Indonesia. I think ini satu asosiasi yang begitu aktif untuk mempromosikan karir di finance, terutama untuk female professionals. Begitu committed ya CFA Society untuk memajukan dan mempromosikan karir di finance untuk female professional. Dan kalau kita lihat dari speaker list hari ini, luar biasa. Jujur, sebenarnya saya datang ke sini untuk menemani anak anak cewek ini baru lulus SMA, mau kuliah, dan exploring one day akan berkarir di finance. Dan ternyata dari apa yang tadi saya pikir akan lebih banyak menemani, menjadi satu journey buat saya untuk belajar begitu banyak dari speaker-speaker yang ada. Dari Melissa misalnya kita belajar bagaimana dia begitu compose, begitu profesional untuk mempersiapkan presentasinya, dan berani mengakui bahwa fear is a part of the whole equation. Dan bahkan tadi Melissa juga bilang bahwa kalau sampai mimpinya itu nggak membuat takut, berarti mimpinya kurang besar. I think ini pengakuan yang amat sangat jujur, dan bagaimana Melissa itu dealing dengan fear, embrace it, dan moving forward. Kalau kita lihat Ibu Christine, betapa beliau itu menekankan bahwa yang paling penting adalah mengenai family. Yang paling penting adalah memprioritaskan bagaimana keluarga bisa tetap utuh, relationship-nya baik, dan dari sana ada prinsip bahwa it's never too late to start. Dan mungkin satu hal yang berkesan dari Ibu Christine adalah bagaimana personal power itu lebih penting daripada position power. Juga Ibu Christine menekankan bahwa leadership adalah soal alignment of power. Dalam arti kelemahan-kelemahan institusi bisa ditutup, bisa dikompensate dengan alignment of power tadi. That's very deep learning. Dari Yuli, I love it when Yuli shares her vulnerability dan bagaimana dia overcome vulnerability-nya. Very candid conversation tentang juggling between career in finance dan just having a twin. Kalau dari Bu Rahma, yang benar-benar strikes me adalah how to be a solid human being, dan bagaimana kita itu percaya bahwa ada higher power, sense of purpose. Beliau juga bicara soal ikigai dan how we are aligning, just doing good and we will deliver. Thank you. I'm looking forward untuk speaker-speaker berikutnya. Makasih. Saya berterima kasih banget sama CFA Indonesia telah mengadakan acara pada hari ini. Acara hari ini sangat menginspirasi perempuan Indonesia untuk semakin maju, terutama dalam karirnya, tanpa meninggalkan keluarganya, terus mengubah dan memberikan mindset yang bagus dan meninggalkan mindset yang buruk untuk perkembangan karir dan negara Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, kita dari Superbank. Ada 3 generasi di sini. Nah, aku mungkin mau represent dari generasi Gen Z ya. Sebagai generasi Gen Z, I feel like I get new insights lah dari talk di sini. Cara bekerja sama generasi yang lebih tua, cara aku menempatkan diriku dalam dunia pekerjaan, dan cara kita bisa berkolaborasi lebih baik ke depannya. Jadi ini aku lesson learn banget sih. Topiknya, flow-nya, speakersnya, semuanya cool. Luar biasa ya, banyak banget yang bisa dipelajarin hari ini, khususnya dari seluruh speaker yang ada, mulai dari generasi milenial maupun generasi Z, Y gitu ya, bahkan ada yang dari baby boomers gitu ya. Tapi benar-benar memberikan satu kesan bahwa mereka memiliki purpose yang jelas buat masa depannya, karirnya, dan juga keluarganya tetap menjadi yang utama buat mereka. Dan menurut aku itu sangat banyak memberikan inspirasi buat yang mendengarkan dan ikut di dalamnya. Oke, mungkin terakhir dari saya sebagai generasi yang paling tua di sini. Lifelong learners buat kita, nggak cuma generasi yang paling tua, tapi yang buat muda-muda juga, semoga tetap terus bisa dijalanin. Dan terima kasih juga buat penyelenggara, acaranya top banget. Thank you.